Shalom, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Kita mulai ibadah kita pada hari ini. Kita bernyanyi. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari kitab Markus 14 ayat 24. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Demikianlah firman Tuhan. Dalam tradisi kekristenan, perjamuan ini kita kenal dengan istilah perjamuan kudus, yang merupakan sarana yang dipakai Tuhan untuk mengingatkan pengikutnya akan cinta kasihnya yang besar, sehingga ia rela menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan manusia. Perjamuan Tuhan ini ditetapkan menjadi peringatan akan kematiannya. Karena itu, ia memecah-mecahkan roti untuk menunjukkan betapa Tuhan berkenan dirinya diremukkan. Dan setelah itu, ia mengambil anggur yang merupakan darah perjanjian baru. Kematian yang dialami Kristus adalah kematian yang penuh darah, yaitu darah yang mulia, sebagai kemuliaan penebusan kita. Karena darah adalah kehidupan dan darah membawa perdamaian bagi jiwa. Makan roti dan anggur dalam perjamuan kudus hendaknya mengingatkan kita agar tidak menyia-nyiakan dan menolak kasih dan pengorbanan Tuhan bagi kita. Darah itu disebut darah perjanjian baru, karena perjanjian anugerah itu menjadi sebuah wasiat dan diperkuat oleh kematian Kristus, Sang Penebus wasiat itu. Dikatakan bahwa darah itu ditumpahkan bagi banyak orang untuk membenarkan banyak orang, untuk membawa banyak orang kepada kemuliaan. Darah itu cukup bagi banyak orang, yaitu jumlah yang tidak terbatas. Darah itu berguna untuk banyak orang. Kita membaca tentang kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dan mereka semua mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Dalam Wahyu 7 ayat 9 sampai 14. Dan darahnya akan selalu menjadi sumber mata air yang terbuka. Betapa menyenangkan hal ini bagi orang-orang berdosa yang malang yang bertobat. Perjamuan Tuhan ini ditetapkan sebagai sebuah pengesahan perjanjian yang dibuat dengan kita di dalam Dia, dan sebagai tanda penyampaikan manfaat yang diberikan kepada kita, yang diberi bagi kita
melalui kematiannya. Karena itulah ia memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, makanlah." Ia memberikan cawan juga kepada mereka dan menyuruh mereka meminumnya. Karena itu, terapkanlah ajaran Kristus yang tersalib itu bagi dirimu sendiri, dan biarlah ia menjadi daging dan minuman bagi jiwamu yang menguatkan, menumbuhkan, dan menyegarkan bagimu, serta memberikan dukungan dan penghiburan bagi kehidupan rohanimu. Darah Kristus tercurah bagi kita semua, agar memberi pengampunan dosa serta keselamatan. Kematiannya di kayu salib menetapkan suatu perjanjian yang baru di antara Allah dan semua orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mereka yang bertobat dan berbalik kepada Allah melalui iman kepada Kristus akan diampuni, dibebaskan dari kuasa iblis, menerima hidup rohani yang baru, dijadikan menjadi anak Allah, dibaptis dalam Roh, serta dapat menghampiri Allah setiap saat untuk menerima kemurahan, kasih karunia, kuasa, dan pertolongan. Karena itu, menyongsong Paskah, marilah kita merenungkan kembali arti pengorbanan Yesus bagi kita. Kita mempersiapkan hati dan tak lupa bersyukur oleh karena Dia yang memberi dirinya untuk kita. Kita perlu mempersiapkan diri untuk perjamuan dalam kerajaan Allah pada akhir zaman. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.